dari kelas 3A. Dalam video kali ini saya akan mempraktikkan praktikum biokimia denaturasi protein yang bertujuan untuk mengetahui proses dan alur dari denaturasi protein. Denaturasi merupakan suatu proses perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, maupun kuartener pada molekul protein tanpa terjadinya suatu pemecahan pada ikatan kovalen, di mana proses denaturasi ini terjadi dengan proses hilangnya struktur tersier maupun sekunder pada asam nukleat dengan penerapan beberapa tekanan eksternal atau senyawa seperti asam kuat, basa, dan garam. Denaturasi protein merupakan suatu proses yang berubah menjadi struktur yang acak namun tidak merubah peptidanya dengan kondisi yang ekstrim seperti pemanasan dan lingkungan asam. Faktor penyebab denaturasi ada dua. Yang pertama penyebab fisik dan yang kedua penyebab kimiawi. Penyebab fisik seperti panas, tekanan, dan pengadukan. Yang kedua ada penyebab kimiawi seperti pH, pelarut organik, senyawa organik, dan garam. Dalam praktikum kali ini saya menggunakan dua metode. Yang pertama metode pemanasan atau pembakaran dengan sampel tempe dan tahu serta bulu ayam. Dan metode yang kedua saya menggunakan lingkungan asam, menggunakan sampel putih telur dan susu dengan reagen, cuka, serta jeruk nipis. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum biokimia yang pertama ini dengan judul denaturasi protein. Untuk bahannya antara lain ada jeruk nipis, ada susu, ada cuka, ada telur, ada tempe, ada tahu, dan ada bulu ayam. Selanjutnya untuk alat yang digunakan diantaranya ada cawan, ada pipet, rak tabung, tabung reaksi, ada 2 piring, ada cutter, garpu, sama lilin. Langkah yang pertama dilakukan pembakaran antara bulu ayam dengan sampel tempe. Untuk bau antara bulu ayam dengan tempe memiliki kesamaan bau, dan ini menunjukkan adanya protein yang terkandung di dalam tempe. Sampel yang kedua menggunakan sampel tahu. Hasilnya, sampel tahu ini memiliki kesamaan bau seperti bulu ayam, dan ini menunjukkan adanya kandungan protein di dalam tahu. Untuk langkah selanjutnya dilakukan pemotongan jeruk nipis. Lalu jeruk nipisnya diperas. Selanjutnya dilakukan pemisahan antara kuning telur dengan putih telur.
Selanjutnya dilakukan dengan memasukkan beberapa tetes putih telur ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya dimasukkan susu ke dalam tabung secukupnya. Selanjutnya dimasukkan reagen jeruk nipis ke dalam larutan yang berisi susu dan berisi putih telur. Digunakan reagen cuka dimasukkan ke dalam sampel susu dan sampel putih telur. Setelah diamati, sampel susu dengan jeruk nipis dan sampel putih telur dengan jeruk nipis, terjadi denaturasi protein. Dan selanjutnya untuk sampel putih telur dan susu dengan sampel cuka juga terjadi denaturasi protein. Protein merupakan susunan berbagai asam amino atau poliamida yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Struktur protein terdiri dari struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Untuk struktur primer, protein merupakan susunan linear asam-asam amino melalui ikatan kovalen, yaitu ikatan peptida dalam struktur suatu protein. Jadi, pada struktur primer protein terdapat banyak sekali ikatan peptida. Susunan linear ini kemudian berinteraksi melalui ikatan non-kovalen, yaitu ikatan hidrogen yang membentuk sebuah lipatan protein yang disebut dengan struktur sekunder protein. Jenis struktur sekunder protein yaitu bentuk alfa heliks dan petasik. Struktur sekunder protein ini kemudian melakukan pelipatan super atau bentuk dua bular tiga dimensi yang dipengaruhi oleh ikatan hidrogen jembatan disulfida dan berinteraksi dengan muatan yang menjadi struktur tersier. Agregasi dari banyak polipeptida untuk membentuk sebuah protein tunggal yang fungsional disebut struktur kuartener protein. Struktur kuartener ini biasa dijumpai pada beberapa jenis protein yang terdiferensiasi, misalnya pada hemoglobin dan ribosom. Denaturasi protein akibat pemanasan atau pembakaran pada sampel tempe, tahu, dan bulu ayam. Lipatan protein menjadi rusak dan terbuka sehingga kembali mirip seperti struktur primer protein.
Panas dapat digunakan untuk mengacaukan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik nonpolar pada protein, namun tidak pada ikatan peptidanya. Hal ini terjadi karena suhu tinggi dapat meningkatkan energi kinetik dan menyebabkan molekul penyusun protein bergerak sangat cepat sehingga dapat mengacaukan ikatan molekulnya. Denaturasi protein akibat lingkungan asam yang menggunakan sampel putih telur dan susu dengan reagen, cuka, serta perasan air jeruk nipis. Di dalam larutan protein dapat menyebabkan denaturasi protein. Asam akan memecah ikatan ion intramolekul yang menyebabkan koagulasi protein penyumbatan. Penambahan asam akan menambahkan konsentrasi H+ yang kemudian akan bereaksi dengan muatan negatif protein yang berasal dari gugus hidroksil bebasnya. Akibatnya, ikatan non-kovalen seperti ikatan hidrogen pada lipatan protein akan rusak sehingga ikatan lipatan proteinnya akan terbuka dan mengalami pengendapan atau koagulasi.